Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alifa Gita Pratiwi dan rekan saya Cika Edelin Prajualita. Kami adalah mahasiswi tingkat 3 Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Di sini kami akan menjelaskan apa sih sebenarnya El Nino itu dan peran ilmu gizi dalam bencana tersebut. Just keep on watching. El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. El Nino sendiri memiliki dampak yang beragam dalam lingkup skala global. Beberapa negara di kawasan Amerika Latin seperti Peru, saat terjadi El Nino akan berdampak pada meningkatnya curah hujan di wilayah tersebut. Sedangkan di Indonesia, secara umum dampak dari El Nino sendiri adalah kondisi kekeringan dan kurangnya curah hujan. Pasti di antara kita bertanya-tanya, mengapa fenomena El Nino yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur dapat berdampak terhadap curah hujan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya sirkulasi Walker yang berputar sejajar dengan garis khatulistiwa seperti pada gambar nomor 1. Pada kondisi netral, sirkulasi Walker di Indonesia berbentuk konvergen atau naik, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan konvektif membentuk hujan. Sedangkan saat terjadi El Nino, sirkulasi Walker akan bergerak karena melemahnya angin pusat timur, sehingga di wilayah Indonesia, sirkulasi Walker akan berbentuk subsiden atau turun, yang menyebabkan potensi pertumbuhan awan konvektif menjadi berkurang, sehingga curah hujan cenderung berkurang. El Nino sendiri dapat diidentifikasikan dengan berbagai macam parameter atau indeks. Salah satunya adalah indeks Nino 3,4 yang merupakan nilai anomali suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi El Nino ditandai dengan indeks Nino 3,4 yang menilai positif pada nilai rentan waktu tertentu, yang artinya suhu muka laut di kawasan tersebut lebih hangat dari normalnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengklasifikasikan intensitas El Nino menjadi 3 kategori, yaitu El Nino lemah, moderat, dan kuat. El Nino lemah berkisar antara 0,5 hingga 1,0. El Nino moderat berkisar antara 1,0 hingga 2,0. Sedangkan El Nino kuat berkisar dengan nilai lebih dari 2,0. Syarat untuk diidentifikasikan sebagai El Nino adalah dengan nilai indeks Nino 3,4 dan masuk dalam kategori El Nino minimal konsisten dalam 5 bulan berturut-turut. Peran ahli gizi dalam penanggulangan bencana. Ahli gizi dibutuhkan dalam pemenuhan gizi dan kesehatan serta memberikan pertolongan berupa pemberian nutrisi atau makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi korban atau masyarakat yang berada di area bencana. Nah, selama pemulihan pasca bencana, ahli gizi itu memberikan sosialisasi serta orientasi dan menyediakan bahan pangan yang dapat dikonsumsi korban bencana untuk mengurangi risiko yang timbul pasca bencana. Nah, selanjutnya itu ada 3 peran ahli gizi dalam bencana. Yang pertama, prabencana. Prabencana itu dilakukan sebagai antisipasi dan mengurangi risiko dampak bencana. Kegiatannya antara lain sosialisasi dan pelatihan petugas, seperti manajemen gizi bencana, penyusunan rencana kegiatan gizi, konseling, pengumpulan data awal daerah rentan bencana, dan pendamping petugas. Yang kedua itu ada keadaan darurat. Keadaan darurat itu agar pengungsinya tidak lapar dan dapat mempertahankan status gizinya, mengawasi pendistribusian bantuan bahan makanan, dan menganalisis hasil rapid health assessment. Selanjutnya, yang ketiga, pasca bencana. Tahap terakhir, ahli gizi bersama pihak lain yang berkaitan harus melakukan pengumpulan dan analisis data perkembangan status gizi korban bencana, pelaksanaan pembinaan teknis pasca bencana, dan sosialisasi kebutuhan gizi yang harus dipenuhi oleh korban bencana. Terima kasih untuk Profesor Denny karena telah memberikan materi tentang perkuliahan manajemen pangan darurat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.